bro, balik lagi dengan gue Josh di sini. Dan kali ini gue mau sharing sama kalian tentang sebuah barang yang seperti kalian udah lihat di thumbnail pastinya. Dan ini adalah Deepcool RGB Converter. Jadi alat ini bisa digunakan sebagai converter dari RGB 5V ke RGB 12V seperti yang tertulis di box tentunya ya. Nah, maksudnya kayak gimana dan fungsinya untuk apa? Saya akan coba sharing dengan kalian di video kali ini ya. Oke, sebelum lebih jauh, gue mau mulai dengan satu hal penting dan dasar dulu tentang RGB ya. Jadi sekarang itu bisa dikatakan ada dua jenis RGB lah. Yang pertama adalah RGB 12V dengan kabel 4 pin, dan kedua adalah RGB atau addressable RGB 5V dengan 3 pin. Perbedaannya di mana? Silakan kalian bisa search di Google ya, karena kalau gue jelasin ntar bisa panjang videonya. Kedua, teknologi RGB saat ini juga sudah merambah kemana-mana, bukan hanya fan atau CPU cooler, bahkan sekarang SSD udah ada nyala RGB. Nah, untuk memudahkan penyetelan mode dan warna, sekarang semua part tadi sudah bisa di-sync dengan Mobo. Untuk melakukan sync pada Mobo itu sendiri dibutuhkan header RGB tadi, 4 pin header untuk RGB 12V dan 3 pin untuk header RGB. Nah, sedikit masalah terjadi pada PC gue saat ini. Jadi gue itu pakai fan casing dari PC cooler Halo RGB dengan 3 pin 5V tadi. Sedangkan Mobo yang gue pakai saat ini adalah MSI B450 Tomahawk Max, dimana pada Mobo ini tuh nggak ada header untuk RGB 3 pin. Yang ada hanyalah RGB header yang 4 pin ya. Nah, sehingga selama ini gue tuh nggak bisa sync fan casing gue dengan Mobo gue. Nah, fan casing PC cooler Halo RGB ini juga nggak ada remote-nya guys. Yang ada hanya sebuah controller yang sangat pendek, sehingga controllernya harus berada dalam casing. Jadi gue nggak bisa setel kecuali gue buka casingnya dulu kan. Jadi daripada ribet, ya udah gue setting aja ke mode rainbow kayak kalian lihat. Sedangkan RAM sama SSD-nya itu sudah sync dengan Mobo dan gue setting rainbow juga supaya kelihatan sync. Padahal sebenarnya nggak sama sekali. Dan gue juga sebenarnya amat sangat menyayangkan ya MSI nggak kasih RGB header untuk Mobo sekelas B450 Tomahawk Max sih sebenarnya. Nah, setelah gue lihat banyak review luar yang punya case yang sama, mereka ada yang menggunakan RGB converter ini agar fan mereka bisa sync dengan Mobo mereka. Dan beberapa dari mereka berhasil, meskipun menurut mereka ada beberapa mode yang tidak bisa, seperti salah satunya itu mode rainbow. Nah, karena itu gue tertarik untuk coba barang ini supaya fan gue bisa sync dengan Mobo gue. Jadi nanti nyala RGB-nya pastinya lebih cakep. Oke, sekarang kita langsung aja ke Deepcool RGB converternya guys. Di boxnya sendiri langsung terlihat tulisan RGB converter 5V to 12V RGB. Dan di bagian atasnya ada beberapa logo. Ini ada logo Asus Aura, Gigabyte RGB Fusion, dan MSI Mystic Light. Dan dalam pack ini sendiri terdapat yang pertama itu ada buku manual yang berisi petunjuk penggunaannya. Lalu ada perekat untuk menempelkan konverternya ke casing. Lalu ada kabel-kabel yang isinya ada kabel power SATA, 4 pin RGB, dan 6 pin fan connector. Lalu terakhir ada konverternya itu sendiri. Oke bro, sekarang kita langsung ke pasang aja cara masangnya. Di sini udah ada konektornya, konverternya, dan ini ada kabelnya yang ada dalam paket box RGB konverternya. Kita langsung ke konverternya aja. Di sini ada 6 lubang, 1 2 3 4 5 6. Yang paling bawah ini nih 6 pin, ini biasanya buat hub konektor. Lalu ini ada GDV, ini ada RGB untuk Asus MSI. Oke, nah ini buat yang RGB. Jadi kalau misalkan kalian mau juga mau pasang RGB di sini bisa di dua spot, jadi ada 2. Oke, kita langsung pasang. Yang pertama kita ke kabelnya dulu ya. Yang pertama ini ada kabel 6 pin, pasang ke sini 6 pin. Oke, ini 6 pin. Nah, di sini kan ada 2 nih, 2 kabel. Nah, yang ini kita sambungin ke SATA. Di sini gua udah ada kabel SATA. Oke. Jadi urutannya ini ke SATA, terus tadi. Nah, ini nanti
Nah, nanti kita sambungin ke RGB yang 12 volt yang 4 pin di mobo kita. Ini nanti ke mobo. Oke. Nah, sekarang kita ke fan-nya dulu. Kita mau lihat fan-nya. Nah, oke, ini adalah fan gue ya. Jadi udah gue rapin di sini kabel-kabelnya semua nih. Jadi semuanya tuh udah connect. Udah gue sambungin pakai splitter. Nah, ujungnya itu nanti adalah ini 3 pin. Ini harusnya ke mobo 3 pin atau RGB 5 volt ya. Harusnya ini. Nanti ini yang kita masukin ke dalam sini 3 pin. Oke, sekarang kita masukin. Oke, nah enaknya lagi konverter ini dia tuh ternyata udah magnet ya, jadi kita nggak perlu pakai perekat yang kemarin karena ini udah magnet besi, jadi dia tinggal nempel aja. Nempel. Oke, sekarang kita tinggal pasang ini ke mobo bagian depan tadi, masuk ke sini. Nah, di mobo ini tuh ada 2 RGB header, ada di atas dan di bawah, tapi gue pasang di bawah aja biar lebih rapi ya. Oke, sekarang semua udah kepasang, sekarang tinggal kita coba ya, kita nyalain. Kita mau lihat apakah RGB converternya berguna apa enggak. Oke, setelah semua terpasang, gue langsung tes dengan MSI Mystic Light ya. Pertama-tama gue nggak sync semua part dengan mobo, tapi gue mau tes manual fan-nya terlebih dahulu. Nah, pertama-tama gue cek fan-nya terlebih dahulu apa dia sudah connect dengan RGB header mobonya. Pada pengetesan pertama, gue coba off-kan nyala RGB-nya dan berhasil fan-nya mati. Lalu gue coba nyala RGB fan-nya, apa dia sudah sync dengan baik dengan mobonya. Yang pertama, gue tes dengan mode steady. Pada mode steady ini, mode steady-nya berjalan dengan baik, namun warna yang dihasilkan ada yang nggak tepat. Contoh, pas gue setel warna hijau, fan-nya malah jadi ungu. Pas gue setel ungu, fan-nya malah jadi warna hijau. Tapi warna lain banyak yang bener, kayak warna merah, biru, putih, dan lain-lain. Gue coba lagi dengan mode yang lain, yaitu mode breathing. Mode breathing-nya di sini malah jadi mode double flashing menurut gue. Warnanya pun masih salah kayak tadi. Gue setel hijau, dia malah jadi ungu. Karena penasaran, takutnya mobo gue yang bermasalah, gue coba tes RGB pada RAM gue. Dan pas gue coba nyala RGB gue pada RAM ini, ternyata benar semua, mau dari mode ataupun warnanya. Terus gue juga tes lagi SSD gue dengan cara yang sama, dan semua mode berfungsi dengan baik, warnanya juga tepat. Pengetesan terakhir gue coba semua part gue sync bareng-bareng. Pertama gue tes off dan semua part mati RGB-nya. Terus gue langsung nyoba nyalain mode rainbow yang kata beberapa orang tidak bisa aktif. Nah, pada menu rainbow ini SSD dan RAM jalan mode rainbow-nya, tapi fan-nya sendiri nggak bisa jadi rainbow. Walau dia berganti-ganti warna, tapi satu warna per nyala RGB-nya. Padahal sebenarnya fan ini bisa nyala rainbow ketika gue pakai kontrol 3 pin sebelumnya. Jadi bisa gue bilang walau dia bisa connect ke mobo RGB, tetap aja pada beberapa mode khas RGB nggak bisa aktif di sini. Nah, lanjutnya gue nyobain sync dengan semua mode yang ada kayak breathing, color shift, dan lain-lain. Kesimpulan gue beberapa mode emang nggak bisa connect secara benar di sini, kayak mode rainbow, color shift, dan sequence. Tapi ada beberapa mode yang dia benar seperti mode breathing, steady, flashing, music, dan lain-lain. Oh ya, selain masalah mode, masalah warna juga sering nggak tepat di sini. Beberapa warna sering ketuker-tuker. Kayak misalnya hijau jadi ungu, ungu jadi hijau, kuning pun jadi ungu. Gue nggak tahu ini ada masalah di mananya, apa mungkin di fan-nya atau di RGB converternya. Ntar gue akan coba tes dengan fan yang lain kalau gue bisa dan ada waktu lagi ya. Oke, kesimpulan gue gini, sebenarnya barang ini udah cukup bagus membantu gue kok untuk bisa ngatur nyala RGB-nya langsung dari PC. Karena fan ini kan gak ada remote-nya. Kalaupun pakai remote, tetap gue lebih seneng sync semua pakai mobo. Selain lebih mudah, gue juga bisa atur supaya semua part nyala RGB-nya bisa barengan sama dan jadinya lebih cakep tentunya. Jadi buat kalian yang punya case sama kayak gue dimana mobo kalian belum ada RGB headernya, sedangkan kalian punya fan atau CPU cooler yang punya RGB 3 pin 5 volt, kalian bisa jadiin ini solusi supaya bisa sync dengan mobo kalian. Oke, segitu dulu aja sharing gue kali ini. Nanti gue akan coba dengan fan yang lain, siapa tahu hasilnya lebih baik, dan gue akan sharing lagi ke kalian pastinya. Dan semua yang gue sampaikan di sini itu hanyalah opini gue. Kalian bisa jadiin referensi kalau kalian mau, dan kalau enggak juga nggak apa-apa.
Kalian bisa tinggalin komen di bawah kalau ada pertanyaan atau bahkan saran dan kritik tentang video ini. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa like dan share kalau kalian suka dengan video ini. Terus subscribe dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya biar kalian bisa dapatkan notifikasi kalau ada video-video terbaru dari gue. See you on the next video guys.